Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tri Wahyu Lukas, peserta Latsar CPNS Pemerintah Kabupaten Mamuju Angkatan 5 tahun 2021. Dalam kesempatan ini, saya akan menguraikan mengenai sintesa agenda 3 yang di dalamnya terangkum manajemen aparatur sipil negara, pelayanan publik, dan juga whole of government. Poin pertama, kedudukan, peran, hak, dan kewajiban serta kode etik sebagai aparatur sipil negara. Manajemen aparatur sipil negara adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Manajemen ASN lebih menekankan kepada pengaturan profesi pegawai sehingga diharapkan agar selalu tersedia sumber daya aparatur sipil negara yang unggul selaras dengan perkembangan zaman. Poin yang kedua mengenai konsep sistem merit dalam pengelolaan ASN. Penerapan sistem merit dalam pengelolaan ASN mendukung pencapaian tujuan dan sasaran organisasi serta memberikan ruang bagi transparansi, akuntabilitas, objektivitas, dan keadilan. Beberapa langkah nyata dapat dilakukan untuk menerapkan sistem ini, baik dari sisi perencanaan kebutuhan yang berupa transparansi dan jangkauan informasi kepada masyarakat maupun jaminan objektivitas dalam pelaksanaan seleksi, sehingga instansi pemerintah mendapatkan pegawai yang tepat dan berintegrasi untuk mencapai visi dan misinya. Poin yang ketiga, mekanisme pengelolaan ASN. Manajemen ASN terdiri dari manajemen PNS dan manajemen P3K. Manajemen PNS meliputi penyusunan penetapan kebutuhan, pengadaan, pangkat dan jabatan, pengembangan karir, pola karir, promosi, mutasi, penilaian kinerja, penggajian dan tunjangan, penghargaan, disiplin, pemberhentian, jaminan pensiun dan hari tua, serta perlindungan. Manajemen P3K meliputi penetapan kebutuhan, pengadaan, penilaian kinerja, penggajian dan tunjangan, pengembangan kompetensi, pemberian penghargaan, disiplin, pemutusan hubungan kerja, dan perlindungan. Sintesa pelayanan publik. Poin pertama mengenai konsep dan prinsip pelayanan publik. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik menyatakan bahwa pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Poin kedua, pola pikir ASN sebagai pelayanan publik. Hal-hal fundamental dalam pelayanan publik antara lain, pelayanan publik merupakan hak warga negara sebagai amanat konstitusi. Pelayanan publik diselenggarakan dengan pajak yang dibayar oleh warga negara. Pelayanan publik diselenggarakan dengan tujuan untuk mencapai hal-hal yang strategis bagi kemajuan bangsa di masa yang akan datang. Pelayanan publik memiliki fungsi tidak hanya memenuhi kebutuhan dasar warga negara sebagai manusia, akan tetapi juga berfungsi sebagai proteksi bagi warga negara. Poin ketiga mengenai praktik etiket pelayanan publik. Etika dan etiket mengatur perilaku manusia secara normatif, artinya memberi norma bagi perilaku manusia dan dengan demikian menyatakan apa yang harus dilakukan atau tidak boleh dilakukan. Etiket pelayanan yang perlu diperhatikan oleh ASN terhadap pengguna jasa pada umumnya adalah sebagai berikut: sikap perilaku, ekspresi wajah, penampilan, cara berpakaian, cara berbicara, cara mendengarkan, dan cara bertanya. Sintesa whole of government atau biasa kita sebut dengan WOG.
WOG merupakan pendekatan yang menekankan aspek kebersamaan dan menghilangkan sekat-sekat sektoral yang selama ini terbangun dalam model NPM atau New Public Management yang banyak menekankan aspek efisiensi, cenderung mendorong ego sektoral dibandingkan perspektif integrasi sektor. Poin pertama, WOG dalam pelayanan publik di lingkup administrasi pemerintahan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan, maka pengertian administrasi pemerintahan adalah tata laksana dalam pengambilan keputusan dan atau tindakan oleh badan atau pejabat pemerintahan adalah unsur yang melaksanakan fungsi pemerintahan, baik di lingkungan pemerintah maupun penyelenggara negara lainnya. Poin berikutnya mengenai tujuan dari administrasi pemerintahan. Adapun tujuan dari administrasi pemerintahan yakni yang pertama, menciptakan tertib penyelenggaraan administrasi pemerintahan, yang kedua, menciptakan kepastian hukum, yang ketiga, mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang, yang keempat, menjamin akuntabilitas badan atau pejabat pemerintahan, yang kelima, memberikan perlindungan hukum kepada warga masyarakat dan aparatur pemerintahan, yang keenam, melaksanakan ketentuan perundang-undangan dan menerapkan AUPB, serta terakhir yang ketujuh, memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada warga masyarakat. Poin yang terakhir, asas penyelenggaraan pelayanan publik. Penyelenggaraan pelayanan publik berasaskan kepentingan umum. Pemberian pelayanan tidak boleh mengutamakan kepentingan pribadi atau golongan. Kepastian hukum, jaminan terwujudnya hak dan kewajiban dalam penyelenggaraan pelayanan. Kesamaan hak, pemberian pelayanan tidak membedakan suku, ras, agama, golongan, gender, dan status ekonomi. Berikut adalah contoh personal branding sebagai ASN, yakni ASN Top. T. Tanggung jawab, memiliki kesadaran akan tugas pokok dan fungsinya selaku ASN dan melaksanakannya dengan sepenuh hati. O. Organizer, ASN merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi apa yang dilakukan, dan tertib dalam administrasi. P. Profesional, ASN tidak terlibat dalam konflik kepentingan dan tidak mencampur aduk urusan pribadi dan pekerjaan. Demikian uraian saya mengenai sintesa agenda 3 serta personal branding. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.